Yang disyaratkan qasdus syai'i muqtaronan bil fa'li atau bil fi'li. Niat menurut pandangan hukum syara yaitu bermaksud sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaannya. Yang namanya niat adalah satu permaksudan seseorang terhadap sesuatu tapi dibarengi dengan pelaksanaan dengan perkara. Wa in qasda wa taraha anhu fahuwa azmun. Maka apabila bermaksud seseorang wa taraha dan menunda, artinya menanti, tidak langsung dikerjakan, anhu daripada pekerjaan itu, fahuwa azmun, maka yang seperti itu dinamakan azam. Saya mau ke Jakarta tapi belum dilaksanakan, maka itu namanya azam, bukan niat. Saya besok mau puasa, disebut azam. Wasyuri'atin niyatu litamyizil ibadati litamyizil adati minal ibadati aw litamyizil bil ibadati ba'duha an ba'din. Wasyuri'at dan diperjalankan, disyariatkan, diperjalankan itu niat atau dipergunakan itu niat. Litamyizil adati minal ibadati, yaitu karena untuk membedakan adat kebiasaan dari ibadah. Niat itu untuk membedakan kebiasaan adat dari ibadah. Walitamyiz bil ibadati ba'duha an ba'din, atau untuk membedakan pangkatnya atau derajat ibadah, setengahnya ibadah dari setengahnya ibadah. Atau niat itu untuk membedakan dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Menurut syara disyariatkannya, diperjalankannya itu satu untuk membedakan adat dengan ibadah, kedua untuk membedakan tingkatan ibadah, yaitu ibadah satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, umpama puasa wajib dengan puasa sunnah lain, dibedakannya dengan niat. Misalul awali, contoh yang pertama, yaitu niat yang dipergunakan untuk membedakan adat dengan ibadah. Al-julus fil masjid, yaitu contohnya seperti kita duduk di masjid. Qad yaqsudu lil istirahati fil adati wa qad yaqsudu lil ibadati bin niyatil iktikaf. Qad ditakdir, terkadang bermaksud seseorang itu duduk di masjid lil istirahati, yaitu untuk istirahat, fil adati di dalam adat. Oh, duduk di masjid, sedangkan duduk istirahat itu menurut adat. Wa qad yaqsudu, dan terkadang bermaksud seseorang duduk di masjid lil ibadati, karena untuk ibadah, bin niyatil iktikafi, dengan memakai niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fil masjid ibadah, tadi duduk istirahat. Maka kesimpulannya fal mumayyizu bainal ibadati wal adati huwa niyyatu
membedakan di antara ibadah dengan adat itu adalah niat. Wa kadzalika al-ghusl. Begitu juga seperti duduk di masjid, yaitu mandi. Qad yaqsudu bihi tanhikul badan fil adatu wa qad yuqsadu bil adatu ibadatu. Maka mandi itu terkadang maksud orang itu dengan mandi yaitu untuk membersihkan badan fil adati di dalam adat, dan terkadang bermaksud orang itu dengan mandi yaitu karena ibadah. Mandi seperti nawaitu usla min yaumil jum'ah, nawaitu usla lil rafil hadasil akbar ibadah. Fal bizu wal nyatu, maka yang membedakannya mandi tadi akan adat atau ibadah adalah niat. Wa ila adat, maka karena ini pengertian asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat isyarat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina suila ar-rajuli yuqatilu riyatan wa yuqatilu himiyatan wa yuqatilu sujatan. Maka kata baginda Rasul memberikan isyarat ketika ditanya tentang orang-orang yang berperang, yuqatilu, yang berperang orang itu riyaan karena riya, wa yuqatilu himiyatan, dan ada orang itu berperang himiyatan karena fanatisme, dalam artian panas pikiran. Aku gak senang kalau agama aku diajak kacau, himiyatan, fanatisme. Wa yuqatilu, dan berperang orang itu sujatan karena berani. Aidalika, yakni dengan inilah ini, gitu. Perang dia, perang fanatismenya himiyatan, terus karena berani. Fisabilillah katanya. Apakah itu ada di dalam fisabilillah pahalanya? Faqala, maka dijawab oleh Rasul, kata Rasul, man qala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa fisabilillah. Maka kata baginda Rasul membuat isyarat akan pertanyaan tadi, barang siapa yang berperang karena keadaannya, apa kalimat Allah itu dengan sebab perang tadi adalah kalimat Allah itu adalah bisa tinggi, bahwa bisa bilang, maka orang itu termasuk bisa bilang. Sito orangnya karena dia boleh. Kalau memang walaupun perangnya perang dia, kalau untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, maka termasuk bisa bilang. Oh, panasan ini apa? Kalau memang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, maka bisa bilang. Begitupun perannya. Wa misalnya contoh yang kedua, yaitu niat yang untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, yaitu ditamyiz bil ibadati ba'duha an ba'din, yaitu untuk membedakan antara ibadah atau nilai ibadah setengah dari ibadah yang lain. Contoh, wa misalnya wa huwa mumayyizu wa wal mumayyizu rutbal adati, yaitu contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu membedakan rutbal ibadati, yaitu terhadap tingkatan atau derajat ibadah. Contoh, faman sholat arba rakaat qad yaqsudu iqamuha an sholatil wudu wa qad yaqsudu iqamaha an sunnah. Maka barang siapa yang sholat dengan 4 rakaat, terkadang orang itu
menjatuhkannya 4 rakaat itu dari sholat zuhur. Dan terkadang 4 rakaat itu bermaksud orang itu kepada menjatuhkannya atau meletakkannya, memakainya 4 rakaat tadi an sunnadin, yaitu dari sholat sunnah. Apa yang membedakan? Fal majlisu wal bayyatu, yang membedakan di antara 4 rakaat itu apakah sholat zuhur, 4 rakaat itu apakah sholat sunnah. Yang membedakan dua yaksimu majlis an-niyatu adalah niat. Yang membedakan itu niat. Maka likul id manfaat. Wa kadzalika al-itu, begitu juga sepertinya sholat yang 4 rakaat, manakala sholat zuhur, manakala sholat sunnah, yaitu al-itu, yaitu memerdekakan seseorang. Qad yaqsudu bihil kifaratu wa qad yuqsadu bihi karena dari terkadang bermaksud dengan memerdekakan seseorang yaitu sebagai kifarah, tebusan. Wa qad yaqsudu, dan terkadang bermaksud dengan memerdekakan seseorang ghairu kepada selain kifarah, karena dari seperti nadar, bukan sebagai kifarah, bukan sebagai tebusan dosa. Wa nahwihi, dan seumpamanya nadar. Wal mumayyizu wan niyatu, maka yang membedakan, memerdekakan seseorang itu terkadang kifarat, terkadang bukan kifarat seperti nadar. An-niyatu adalah niat. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dalilun ala annahu la tujawwizun niyabatu fil ibadati wala tawqilu wala tawakkilu fi nafsi niyati. Kata baginda Rasul, dan pastinya bagi setiap seseorang itu adalah tergantung apa yang dia niat. Dalil adalah merupakan petunjuk ala anna, bahwa sesungguhnya pemirsa la tujawwizu, tidak boleh aniyabatu apa menggantikan fil ibadati, di dalam ibadah. Ibadah sholat diganti bayar sholat. Wala tawakilu, dan tidak boleh membuat wakil fi nafsin niyati, di dalam zat sendirinya niat. Tuh akunya terawih barunya niat ke kamu yang niat. Wa qawlistus niat min dalika tufarritatu zakati wa tabaqil qudhiyati fa yajuzu tawqifu fihi ma fi niyyati dzati wa tafarruqi ma'al qudhiyati alamina. Ya, tadi katanya ibadah itu tidak boleh diganti. Oh, salah sholat, nah diganti apa sholat? Atau membuat wakil dalamnya, tidak boleh. Nawaitu soma rodi an adai, tapi wakil aku, tolong niatkan oleh kamu, tidak boleh. Tapi kata mu'alif, dikeluarkan dari permasalahan itu, betul tidak boleh diganti ibadah, tidak boleh diwakilkan niat, tapi kecuali mendalika dari itu tidak boleh diberhenti ibadah dan tidak boleh
yaitu bagian-bagian zakat, wa tarkil udhiyati, dan memotong kurban. Maka membagi-bagikan zakat dan memotong kurban bayar justru tahu ini, maka boleh membuat wakil di dalam membagikan zakat dan memotong kurban. Jadi kalau untuk aku pada tahun ini aku nah zakat fitrah aku kalau sampai sekalian niat ya untuk aku boleh. Finiati di dalam niat wazaki dan memotong, watatarroti dan membagi-bagi, ma'al kudrati ala niat, disertai orang itu padahal mampu untuk niat, tapi ditimbang dalam masalah zakat, memotong kurban. Wa fil haji la yajuzu dzalika ma'al qudrati, dan di dalam haji yang tidak boleh lalika apa itu bikin wakil ma'al qudrati beserta mampu. Timbul pertanyaan, kalau mana sih haji wakil wadah ini dan mewakilkan bayar hutang kama idakana ala khidmatin akhir hamad J jumatin ya ala jumatin wakilatin, anak-anak kalanya di kala itu boleh mewakilkan bayar hutang ala jamatin wakilatin atas satu orang lam jubilan yakin yang tidak butuh itu menyampaikan bayar hutang sampai pakai niat. Wahidana, dan apabila ada menyampaikan bayar hutang itu ala jumata ini itu atas dua bagian. Contoh, kaman alai alqani, kayak seorang itu tetap bagi orang itu yaitu punya utang 2.000 di akadi 5 maka utang itu dengan salah satu utang itu adalah sebagai gandeng. Pak ada alfan, maka memberikan orang itu 1.000 sebagai utang, tapi utang itu Anda orang. Wakola dan berkata orang itu jahal tubuh an alfironi, aku jadikan yang 1.000 itu dari 1.000 sebagai gandeng. Surito yang dibenarkan orang itu fahilatnya begitu, maka sekalipun orang itu tidak menyelesaikan kepada sesuatu halat adai ketika tingkat keadaan menyerahkan uang itu, nawa yang berniat orang itu ba'da dzalika setelah itu, setelah memberikan ya. Wajah kalau dan menjadikannya orang itu kepada 1.000 amma sya'a dari apa yang menghendaki orang itu. Jadi maksudnya memberikan utang tadi boleh fakir. Di sini 2 bagian. Seperti orang yang memang orang itu wajib memberikan 2.000 dengan salah satu di antara 2.000 itu sebagai gandeng. Itu ya harganya barang yang dipakai murah itu nilainya 1.000, tapi untuk mendatangkan
uang sebagai pinjaman 1.000, maka dijadikan kata orang itu yang 1.000 itu dari 1.000-nya nanti yaitu sebagai moral yang dibenarkan. Maka sekalipun tidak pakai niat terhadap sesuatu dalam keadaan ketika memberikan, yang niatnya orang itu setelah memberikan, seketika itu tidak berniat. Walaisa lan niat ta'akhuri an amali watasiku itlahuna, dan tidak ada bagi kami apa niat yang mengakhirkan tu'akharu ta'akharu yang jadi akhir niat itu anil amali dari amal dan sahnya itu ilahuna kecuali di dalam ini ada apa? Ada bayar hutang, ada menyerahkan piutang. Qaul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma haja ilaihi. Sabda Rasul tentang bahwa barang siapa keadaan hijrahnya orang itu menuju keridhaan Allah atau menuju kepada Rasul, artinya taat Rasul, maka hijrahnya orang itu akan sampai ke Allah dan akan sampai kepada taat kepada Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena mengharapkan dunia, maka orang itu akan mendapatkan dunia. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya ingin mencapai menikah seseorang wanita, maka orang itu akan menikahi kepada wanita. Maka kesimpulannya fahidhu ila ma'ila, barang maka hijrahnya seseorang itu sampai kepada apa yang hijrahnya orang itu kepada sesuatu. Aslul muhajirati al-mujafatu wa tarku. Asal hijrah, aslul muhajirati, asal orang-orang yang hijrah itu, setelah ma'alum, al-mujafatu yaitu putus. Putus, memutuskan. Watarku atau meninggalkan. Aku tinggalkan negeri Mekah. Aku putuskan hubungan dengan kafir Mekah. Hijrah. Jadi fal ismul hijratu ya fal ismul hijrati yang wahum aku. Maka yang namanya hijrah itu terjadi, namanya hijrah itu bermacam-macam perkara, bermacam-macam. Di antaranya al-awwalu hijratus sahabati radhiyallahu ta'ala anhu min Makkah ilal Habsati hina adal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqirru minhu ila Najasi. Pertama ada yang dinamakan hijrah sahabat radhiyallahu anhu, yaitu hijrah dari Mekah menuju negeri Habsyah ketika kaum musyrik menyiksa, yaitu menyakiti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berlarilah para sahabat dari baginda Rasulullah ila Najasi menuju kerajaan Najasi.
bangsa di sini terjadinya hijrah ketika itu, yaitu ketika baginda Rasul diutus dapat 5 tahun lalu, berkata kepada sahabat Imam Bukhari, al-hijrah tsaniyatu, hijrah yang kedua, min Makkah ilal Madinah, yaitu meninggalkan Mekah berlari menuju Madinah. Wa kana tadri ba'dal bi'syati bi salasata asyarata sanatan, terjadi pada tahun 13 Hijriah, setelah 13 tahun setelah baginda Rasul diutus menjadi nabi. Wa kana yajibu ala kulli muslimin bi Makkah ayyuda ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Maka keadaan wa kana, maka ada, ia syahadat adalah wajib atas seluruh orang muslim di Makkah yang ada di negeri Mekah pada waktu itu, agar supaya hijrah seluruh muslim, yaitu menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ke negeri Madinah. Wa atlaqa jama'atun, maka memutlakkan sapa golongan ulama anal hijrah, bahwa sesungguhnya hijrah karena adalah hijrah itu wajibatan, adalah wajib min Makkah ila Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Wa hadza laisa ala itlaqihi fa innahu la khususiyyah bil Madinah. Maka inilah ini hijrah, tidak ada ini hijrah atas pemutlakan ini hijrah. Ini artinya wajib ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka hijrah yang dikatakan hijrah itu tidak mutlak seperti itu, hanya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Fa'inahu, maka sesungguhnya hijrah la khususiyah, tidak ada kekhususan maujud di Madinah kepada negeri Madinah. Ya, yang namanya hijrah. Pak, hijrah itu banyak. Sah hijrah menjauhi kebodohan menuju ilmu. Wa innamal wajibul hijrah. Wa innamal wajib al hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya yang mewajibkan adalah hijrah itu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Arabi, maka berkata Imam Ibnu Arabi, qassama ulama radhiyallahu anhu ad-dibaa bi fil ardi hariban wa talaban. Maka membagi para ulama radhiyallahu anhu ad-di'abu, yaitu berjalan bil ardi, di muka bumi, hariban karena berlari, artinya kabur, meninggalkan, watolaban dan mencari. Ya, yang berkaitan dengan hijrah, kata Syekh Ibnu Al-Arabi, itu para ulama membagi dua tentang berjalan di muka bumi berkaitan dengan hijrah. Ada berjalan karena lari, kabur, ya, meninggalkan, watolaban dan mencari. Oh, kemana? Nak mencari. Kok kemana? Nak kabur. Jadi dua perkara. Maka kita yang pertama hariban karena kabur lari. Fal yang tosimu ila sitati absana. Maka yang berjalan di muka bumi yang berkaitan dengan hijrah, yaitu lari, dibagi katanya kan bagian. Pertama, al-khuruju min daril harbi ila daril Islam, yaitu lari dari negeri musuh menuju negeri Islam. Wahya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Maka keluar yang namanya lari dari musuh menuju negeri Islam akan tetap hukum itu sampai hari kiamat.
allati intaqat, maka yang putus bil fathi adalah dengan kemenangan. Maka itu tidak sampai kiamat hukum wajib hijrah seperti kemenangan Mekah. Maka tidak ada lagi hijrah meninggalkan Mekah setelah hari kemenangan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Rasulullah, lakin Mekah ba'da. Tidak ada hukum hijrah meninggalkan Mekah setelah kemenangan Mekah. Kami Islam. Wahiyal rasul ila rasul, maka alati yaitu hijrah yang hijrah yaitu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana, dimanapun berada. Zaman Rasul di Madinah ke Madinah secara dahulu. Sekarang setelah wafat ada ajaran Rasul, maka hijrahnya menuju ajaran Rasul. Asal al-khuruj min ardil bid'ati, kedua tentang hijrah yang lari kabur, yaitu lari meninggalkan perihal bid'ah. Kalau Ibnu Qasim berkata, Ibnu Qasim sami'tu malikan, mendengar aku kepada malikan, kepada Imam Malik yang la yaqilu akan li ahadin ayyutimma bi ardi yunsabu fi asal. Kata Imam Malik, tidak halal bagi seseorang akan diam saja di suatu negeri yang negeri itu dibangsakan oleh ulama salaf. Artinya kita boleh membuat kemodernan, jangan terpaku dengan zaman salaf. Asal soal kudu min ardi yang liku alaiha al-haram. Ketiga, kita harus lari dari suatu bumi negeri di mana negeri itu mengalahkan yang menimpa gitu kepada negeri itu al-haram atau perbuatan haram. Fa in talabal halal faridatun ala kulli muslim. Fa inna talabal halal, karena sesungguhnya mencari yang halal itu fardu atas setiap muslim. Di sini di kampung ini ngomongnya anak gawenya semoga haram lah jauh. Arabiu al-filahu min adiyat tipil badani. Yang keempat yaitu kita harus lari dari bentuk penyiksaan di dalam badan. Ada yang menyiksa pada badan. Capek nih di sini. Maka kita hijrah ke suatu tempat yang tidak capek. Wadalika fadlu minallah, maka itu firad min hadyatin, yaitu berfadl dari Allah Subhanahu wa taala. Aqrasabi, maka membuat pengurahan, jadi hukum rukhsah di dalam kata Allah. Faidah wasia, apabila mengkhawatirkan, takut seseorang kalau nafsi di dalam diri orang itu dimakan di dalam satu tempat, faktor ada baru ilmuan, maka sungguh menunjukkan Allah di dalam kehidupan anku dari tempat itu. Artinya kalau memang tidak ada penyiksaan atau yang menyakitkan atau membuat payah di suatu tempat itu, maka dengan kabul Allah nanti ada kemurahan. Jadi kemurahannya bermacam-macam. Oleh meninggalkan tempat itu, dan kalau memang mau keluar tetap disakiti, aku bayar yang haram bisa dihalalkan oleh Allah. Kemurahan. Al-firu wal-firu fi nafsihi, dan lari dengan sebab dirinya orang itu yuqallisuha, yang menyelamatkan orang itu kepada dirinya sendiri, min dari
daripada inilah ini perkara urusan yang ditakutkan. Wa awalna fa'ala dzalika Ibrahim alaihi salam. Maka yang pertama orang-orang yang melakukan seperti itu yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Hina qafa min qaumihi, ketika takut Nabi Ibrahim dari kaumnya. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku orang yang hijrah menuju Tuhan aku. Faqala ta'ala mukhbiran an Musa, juga berfirman Allah yaitu dengan memberikan kabar dari Musa alaihissalam. Faqala minha qaifan bitaratu, dan keluarlah Nabi Musa qaifan dengan keadaan takut. Ya taratu, maka masuklah Nabi Musa. Al-Qamisu, lari. Nomor kelima, al-Qudud khaufan maradi fil biladil wa mati ilal ardi nuzhati, yaitu kita kabur dari suatu negeri, di satu bumi, khaufan maradi, yaitu karena takut sakit. Contoh penyakit wabah, fil biladil wa mati, di dalam satu negeri yang ada penyakit panas, menuju kepada negeri yang bersih. Ayat 7 ilal marad, yaitu bencana. Wa qad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah memberikan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil aradiyyin, kepada orang bangsa Aroni, tidak di dalam itu keluar hina is'al kanu Madinah, ketika penyakit gersah, wabah panas yang ada di bumi Madinah, yaitu untuk keluar ilal marad, tanah yang banyak tanamannya, kandungan. Ini artinya dari tanah yang besar untuk pindah ke negeri yang subur, bila Rasul yang menyuruh. Komisu awal, kalau kurang kelima, keenam ya. Keenam, al-khuruju awwan min adiyati ilmal. Fa inna ilmatal malil muslimin ka hurmatil dini. Keenam, keluar karena takut dari penyakit adiyah. Adiyah itu menyakitkan, ya, filmali di dalam mal, artinya di negeri itu harta kita bakalnya tidak aman. Wahina ilmatal muslimin takut itu, karena sesungguhnya kemuliaan harta orang muslim tidak bedanya adalah kemuliaan ini darah, ini orang darahnya muslim. Ya, harta seorang muslim tak ubah kebalikan darahnya seorang muslim. Sudah itu yang termasuk berjalan di muka bumi yang berkaitan dengan hijrah adalah lari. Sekarang bagian yang berjalan di muka bumi kita mencari, bukan lari. Amma ismu talabi fa inna liyan tasimu ila ashabi, yaitu bagi 10 talbud dinin wa talbud dunya
wa di antaranya yaitu mencari agama, wa dunia dan mencari dunia. Wa talabud dinikan tosimu sitatu arba'in. Mencari agama dibagi menjadi 9 warna. Al-awwalu safarul ibrati, yaitu pertama berjalan mencari ibrah ibarat, yaitu ibadah maksudnya. Mencari gambaran, ibarat gambaran mana ini supaya bisa ibadah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Adakah tidak berjalan orang kufar Mekah di muka bumi, maka membuat angan-angan kaifa kana aqibatul, ada tambahnya aqibatul ladzina min qablihim, itu supaya membuat angan-angan keadaan bagaimana akibatnya orang-orang dari sebelum orang-orang kafir. Artinya tidak berjalan orang kafir Mekah itu kecuali